Oke, kita mulai ya. Pernah nggak Anda kepikiran gimana ceritanya satu kalimat pendek bisa punya nilai setara sepertiga dari seluruh kitab suci? Ini bukan soal matematika biasa loh, tapi ini tentang apa yang kita sebut numerasi yang bermakna. Nah, pertanyaan ini bukan cuma kiasan. Sumber yang kita bahas hari ini benar-benar mengupas ini dalam konteks satu surah dari Al-Quran yang, wah, pendek banget tapi kekuatannya luar biasa. Namanya surah Al-Ikhlas. Angka sepertiga ini bukan sekedar metafora, tapi sebuah keyakinan tentang nilai intrinsik surah ini. Tapi kan gimana caranya kita mengukur makna? Aneh ya? Nah, disinilah inti dari numerasi yang bermakna itu. Angka di sini bukan cuma buat ngitung, tapi buat ngungkapin sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan ini bukan cuma teori-teori di awang-awang. Sumber kita justru menekankan kalau surah ini itu semacam kerangka kerja yang praktis banget. Bisa jadi alat bantu kita buat ngadepin tekanan hidup zaman sekarang. Jadi bukan cuma ayat buat dibaca terus udah. Surah ini seolah-olah jadi jawaban buat segala kecemasan kita. Mulai dari pusing mikirin finansial, sampai takut sama masa depan. Caranya gimana? Dengan mengalihkan fokus kita. Menawarkan perspektif baru yang semuanya berpusat pada satu hal saja. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Gampang. Semuanya itu dimulai dari konsep inti yang pertama. Kekuatan dari angka, satu, atau yang dalam Al-Quran disebut ahad. Coba deh kita bayangin hidup kita itu kayak yang di sebelah kiri. Rasanya kacau kan? Ditarik sana-sini sama banyak kekhawatiran, banyak tuntutan. Nah, sumber kita membandingkan itu dengan pandangan dunia yang di sebelah kanan. Cuma ada satu titik pusat. Satu sumber kekuatan yang akhirnya ngasih kita kejelasan dan tujuan. Nah, ini nih contoh nyata dari numerasi yang bermakna tadi. Keren banget loh. Ternyata, menurut sumber kita, Al-Quran itu menyebut kata dunia dan akhirat masing-masing sebanyak 115 kali, sama persis. Ini kan sebuah keseimbangan angka yang sempurna, seolah-olah ngasih tahu kita kalau ini panduan buat hidup di sini dan di sana. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke lapisan makna yang kedua. Nah, yang ini unik. Kita bakal bahas satu konsep yang definisinya itu sengaja dibiarin luas, nggak terbatas. Namanya as-samad. Disinilah letak indahnya. Konsep as-samad ini sengaja nggak dikasih definisi yang kaku dan sempit. Justru maknanya dibiarkan terbuka. Seolah-olah kita diajak buat merenung, buat nemuin sendiri. Apa sih artinya buat kita masing-masing? Terus gimana dong cara kita memahami sesuatu yang tak terbatas kayak gitu? Nah, sumber punya cara yang cerdas. Kita nggak dikasih definisi, tapi fungsi. Jadi, as-samad itu adalah tempat kita berpaling pas lagi susah. Dia yang nggak akan pernah ninggalin kita. Dia yang ngasih apa yang benar-benar kita butuhin. Dan dia yang ngurusin semua urusan kita. Jadi, intinya apa? Konsep yang tadinya kedengeran abstrak ini jadi personal banget. Bener-bener nyambung langsung ke rasa aman dan percaya kita. Dan syaratnya cuma satu, sederhana banget. Kita tinggal bilang, ya Tuhan. Sekarang, coba kita bandingin deh sama cara dunia kita ngitung sesuatu. Kita kan seringnya ngukur kekuasaan, ngukur rasa aman, ya pakai angka kayak gini, 200 miliar dolar lebih. Itu kekayaan bersih satu orang doang. Tapi pertanyaannya, emang angka segitu bisa menuhin semua kebutuhan kita sebagai manusia? Nah, menurut sumber kita, disinilah letak jebakan numerasi yang salah kaprah. Karena coba pikirin deh, sekaya-kayanya orang, emangnya dia bisa makan lebih banyak? Atau napas lebih dalam dari orang yang paling miskin? Kan enggak? Nah, dari sini kita sampai ke pilar ketiga dari pemahaman surah ini, logika tentang kemandirian yang mutlak. Sumber kita menjelaskannya pakai argumen yang logis banget. Gini alurnya. Pertama, kita sebagai manusia, kita punya kebutuhan kan? Butuh dukungan teman, pasangan, keluarga. Kedua, sang pencipta, sesuai definisinya, dia nggak punya kebutuhan kayak gitu. Ketiga, seperti yang disebutin di Al-Quran, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kesimpulannya apa? Ya kekuasaannya jadi mutlak, karena nggak ada kebutuhan yang bisa jadi titik lemahnya. Jadi, ini bukan lagi sekedar bahasan teologi yang abstrak. Ini adalah sebuah deklarasi tentang kekuatan dan keandalan yang paling tinggi. Ibaratnya, ini jadi fondasi yang super kokoh buat kita bisa percaya sepenuhnya. Oke, jadi kita udah bahas 3 hal ya. Keesaan, perlindungan abadi, dan kemandirian. Sekarang, ayo kita balik lagi ke teka-teki di awal tadi. Gimana caranya 3 konsep ini bisa setara nilainya dengan sepertiga Al-Quran? Jawabannya ternyata ada di cara kita ngitung isi Al-Quran itu sendiri.
Sumber kita membagi pesan Al-Quran jadi 3 tema besar. 1. Siapa Tuhan? 2. Gimana cara kita hidup? 3. Apa itu akhirat? Nah, surah Al-Ikhlas ini dengan sangat ringkas dan padat merangkum sempurna pilar yang pertama tadi, tentang siapa itu Tuhan. Jadi, karena surah ini merangkum semua esensi tadi, keesaan, dukungan tanpa batas, kemandirian total, dan kekuatan mutlak, dia itu udah kayak ringkasan super padat tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, inilah yang jadi fondasi buat 2/3 isi Al-Quran yang lain. Makanya, nilainya jadi luar biasa besar. Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada satu lapisan takhir dari numerasi yang bermakna ini. Menarik banget. Sumber kita nunjukin kalau ayat pertamanya, Qul huwallahu ahad, kalau dihitung huruf Arabnya, jumlahnya pas 11. Coba deh perhatiin angka 11, isinya kan angka 1 dan 1 berdiri sebelahan. Ini seolah-olah jadi simbol yang nguatin lagi tema utamanya, keesaan yang mutlak. Angka 11 juga bilangan prima, nggak bisa dibagi-bagi. Bahkan ada anjuran buat membacanya 11 kali kalau punya hajat. Wah, ini detail numerik yang kecil tapi maknanya dalam banget ya. Jadi, pada akhirnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Surah Al-Ikhlas ini kayaknya ngajak kita buat ngelihat numerasi dengan cara yang beda. Mungkin, hal yang paling penting dalam hidup itu bukan ngitung seberapa banyak yang kita punya, tapi justru memahami kekuatan dan kejelasan yang datang dari angka 1. Dan mungkin, inilah cara kita menemukan ketenangan di tengah dunia yang, ya kita tahu sendiri, kadang rumit banget.